Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kita akan mulai hari ini. Ada waktu setengah jaman ya, sampai jam 11-an. Kita akan bicara tentang prinsip berfilsafat dan gaya berfilsafat. Ya, eh, prinsip berfilsafat dan gaya berfilsafat harus kita kuasai ya. Yang pertama di dalam berfilsafat kita harus meniadakan kecongkaan maha tahu sendiri. Jadi di dalam berfilsafat kita harus eh, merendahkan diri ya, tidak congkak, tidak merasa tahu. Di pertemuan pertama kemarin sudah saya jelaskan ya jenis-jenis manusia itu ada 4 ya. Ini dari beberapa pakar ya yang dikutip oleh Pak Profesor Yuyun Surya Sumantri ya. Yang pertama bahwa manusia yang tahu dirinya tahu. Jadi ada jenis manusia itu bahwa dia punya pengetahuan dan ia dirinya itu tahu bahwa dia punya pengetahuan. Nah, ini biasanya orang yang seperti ini adalah termasuk golongan yang terbaik di dalam penggolongan jenis manusia. Kemudian yang kedua di dalam pengetahuan itu manusia yang dirinya tidak tahu ya dan dia mengetahui bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, seperti misalnya kalau kita masuk ke bidang ilmu baru ya misalnya ke filsafat gitu ya. Di filsafat ini kita kan nggak tahu ya tentang filsafat itu apa. Nah, kemudian kita menyadari bahwa kita tidak tahu bahwa eh, diri kita itu tidak memiliki pengetahuan tentang apapun terhadap filsafat. Sehingga orang yang mengetahui dirinya tidak tahu itu masuk jenis yang kedua. Ini termasuk manusia yang golongan baik. Ya, kalau yang pertama tadi terbaik, kalau yang golongan kedua ini baik. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah manusia yang eh, dirinya itu tidak tahu, ya, dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Nah ini biasanya tidak bisa maju yang seperti ini, ya. Dia tidak tahu, tetapi dirinya ya tidak punya pengetahuan, tetapi dia tidak mengetahui kalau dia tidak memiliki pengetahuan. Ya, ini berat. Ini misalnya eh, di bidang kesehatan ya, misalnya orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan, maka dia cenderung akan menyiksa dirinya karena dia tidak tahu. Sehingga ini manusia jenis ketiga ini adalah manusia yang jelek, ya, manusia yang jelek. Nah, ada lagi yang keempat, ya, manusia itu ya dirinya itu tidak mengetahui kalau dia tidak mengetahui. Nah, ini yang paling jelek ini, ya. Jadi manusia yang terjelek itu yang dirinya tidak mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui. Ini ya. Jadi ada 4 itu ya yang harus kita pahami. Nah, di dalam prinsip berfilsafat itu kita harus meniadakan bahwa kita itu merasa tahu ya bahwa oh filsafat wah paling begini kemudian kita merendahkan terhadap terhadap filsafat itu ya apalagi terhadap eh, yang mengajarkan filsafat wah paling ini pelajaran filsafat paling begini dia dia sudah mulai congkak itu seperti itu. Nah, ini nggak boleh ya. Dalam berfilsafat, prinsip yang pertama ini harus kita benar-benar pahami supaya kita benar-benar mengetahui ilmu yang akan kita pelajari. Nah, saudara-saudara, kalau ini diterapkan dalam dunia ilmiah, kalau kita masih S1 ya, masih program sarjana seperti yang kita lalui hari ini ya, kita masih dalam proses pencarian ilmu.
Kemudian kita masih proses menghafalkan pendapat-pendapat dari para ilmuwan. Ya, misalnya filsafat menurut Pak Jainal itu adalah begini. Filsafat menurut Pak misalnya Yuyun Surya Sumantri seperti ini. Nah, kemudian setelah S1, kemudian kita akan menuju S2. S2 kita akan diajari teori-teorinya. Nah, di S3 nanti kita harus benar-benar untuk merendahkan diri. Karena begitu kita masuk ke strata 3 di dokter, ya, itu kita kalau congkak, maka lama lulusnya. Ya, biasanya kalau kita merasa tahu bahwa diri kita tahu, itu kalau sekolah S3 itu akan lama karena biasanya bertentangan dengan apa namanya pembimbing kita. Ya, karena itu nanti kalau sudah S1, S2, kemudian S3 kita harus meniadakan kecongkaan maha tahu sendiri. Karena di S3 itu prinsipnya kita adalah menjadi seorang filosof, ya. Karena gelarnya kalau di luar negeri itu adalah Philosophy of Doctor, ya. Kalau di sini gelarnya doktor. Oke, yang pertama ini ya meniadakan kecongkaan maha tahu. Nah, saudara-saudara, ketika kita masuk ke dunia filsafat, ya, maka kita harus dimulai dengan kagum terhadap sesuatu. Ya, misalnya kalau kita di Fakultas Hukum, kita harus kagum terhadap hukum. Ya, hukum itu harus kita kagumi. Ya, ya. Eh, jadi ketika kita berfilsafat itu harus mulai dari rasa kagum terhadap sesuatu, ya, apapun itu, ya. Kalau kita terus ngulangin nih ke awal, bisa dilihat slide saya, Mas. Bisa, Pak. Oke. Jadi berfilsafat tadi harus dimulai dari rasa kagum, ya, ya, bisa berasal dari pengalaman pribadi, ya, kemudian dicari jawabannya, ya. Tetapi jawaban yang kita cari itu tidak mudah, ya, harus dipecahkan dengan susah payah, ya. Ini apa namanya? Kalau kita di formal, nanti kalau kita melihat para doktor yang mengagumi sesuatu kemudian menuliskan dalam bentuk disertasi, nah ini akan kelihatan susah payah, ya. Bagaimana memecahkan problem yang dia kagumi itu, ya. Misalnya kalau Pak Jenal dulu S3-nya tentang pemberatan, ya, terhadap pelaku tindak kekerasan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Kenapa seperti itu? Kemudian dicarilah jawabannya secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis, kemudian dipecahkan dengan susah payah sehingga 3 tahun bisa memecahkan persoalan itu dan mendapat gelar doktor. Kemudian cara berfilsafat yang baik itu mulai dari problem pribadi yang dihadapi, ya. Misalnya ketika kita menulis disertasi tadi, ya, yang dihadapi ketika itu karena Pak Jainal adalah sebagai seorang jurnalis, maka mencari problem kenapa ya kok masih banyak wartawan yang saat bertugas itu mengalami hambatan ketika mencari berita. Misalnya dihambat, ya, dengan cara dihalang-halangi, ya, bahkan dengan kekerasan. Nah, dari situ kemudian diungkaplah, kemudian dipecahkanlah problem itu dengan memakai prinsip-prinsip berfilsafat tadi,
dan asas-asas berfilsafat. Ya, itu. Kemudian menurut Lianggi, ini dosen Universitas Gadjah Mada, ini sebenarnya dosen sosial politik ya di Universitas Gadjah Mada. Bukunya banyak sekali, ini penulis produktif ya di sosial politik. Tetapi beliau ini juga menulis buku-buku filsafat. Nah, di dalam bukunya Pak Lianggi itu menjelaskan bahwa ada 4 prinsip berfilsafat itu. Ya, yang tadi saya katakan tadi, meniadakan kecongkaan maha tahu. Kemudian orang yang berfilsafat itu harus merasakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahwa dia hanya merasa bahwa tahu yang ada dalam dirinya itu sedikit sekali. Sehingga ketika berfilsafat itu tidak merasa sok tahu dan benar sendiri. Nah, ini penting banget ini ketika nanti saudara menulis skripsi, jangan merasa sok tahu dan benar sendiri. Nah, ini nanti kalau sudah di akhir dari tugas saudara-saudara di Fakultas Hukum, nanti saudara membuat tugas akhir. Nah, ini jangan merasa sok tahu dan benar sendiri. Sehingga dengan pembimbing, saudara harus pandai-pandai untuk tidak merasa tahu dan benar. Nah, kalau saudara-saudara nanti bersikap seperti itu dalam pergaulan masyarakat pun itu juga saudara akan mengalami kesulitan ya. Karena di sikap yang di masyarakat kalau saudara merasa sok tahu itu akan dikucilkan saudara-saudara ya. Dengan komunitasnya itu akan dikucilkan ya. Nanti saudara akan mendapatkan gelar ST sok tahu. Oh, ini ada orang yang sok tahu, sok keminter ya, tetapi tidak benar. Nah, ini ya, jadi filsafat mengajarkan kita untuk merendah. Nah, kalau saudara di dalam komunitas masyarakat saudara sok tahu, sok benar sendiri, nah itu nanti akan menghasilkan ya, kalau di dalam bahasa asing solipsisme. Ya. Tuh, apa solipsisme itu? Nah, solipsisme ini menjadikan perdebatan kalau kita berdebat itu tidak ilmiah ya karena yang pertama sok tahu, yang kedua memberitahu tapi tidak mau ya yang diberitahu itu untuk menerima. Nah, jadi kalau bahasa Jawa itu bergudul ya dikandani ngengkel. Nah, itu ya. Sehingga solipsisme atau sikap yang sok tahu dirinya tahu itu akan di dalam perdebatan itu akan hanya menjadi debat kusir, tidak ada lagi teori-teori yang digunakan ya. Karena apa? Yang satu mau benarnya sendiri, ya, yang satu ya mengungkapkan pendapat-pendapat tapi yang solipsisme tadi tidak mau menerima pendapat orang lain. Sehingga diskusinya itu tidak ilmiah, yang menjadi hanya diskusi yang apa namanya tidak berdasar, itu ya. Nah, Teliangki ini memang dia seorang yang rajin membaca, kemudian rajin menulis buku, itu kan. Jadi sudah saya terangkan bahwa solipsisme itu sikap yang menganggap dirinya paling tahu, hanya pendapatnya lah yang paling benar dan lainnya salah. Nah, saudara-saudara nanti kalau saudara-saudara bermasyarakat jangan bersikap solipsisme ini ya. Kemudian kalau saudara apa namanya berteman juga jangan solipsisme ini karena itu akan merepotkan diri kita sendiri. Nah, oke, kemudian prinsip yang kedua, saudara-saudara. Prinsip yang kedua di dalam berfilsafat itu seseorang harus bermental ya setia pada kebenaran. Nah, saudara-saudara harus mengerti yang disebut kebenaran itu apa ya. Kebenaran
itu adalah kesesuaian antara apa yang dia katakan dengan yang dia katakan itu sesuai dengan yang disepakati oleh orang yang terdahulu yang sudah merumuskan bahwa kebenaran itu adalah seperti ini. Misalnya ya, ketika saudara membahas tentang bumi, ya, kemudian saudara mengatakan, wah, bumi itu datar loh ya. Lihat, kita ini kalau dari Jalan Toho menuju ke Uniska itu kan datar gitu ya. Nah, kemudian saudara berpendapat, oh, bumi ini datar. Nah, ini salah pendapat ini, bahwa bumi datar itu salah. Yang benar apa? Yang benar adalah bumi itu bundar. Ya, ya ini sudah ditemukan oleh Columbus ya ketika dia berlayar itu sampai lagi ke tempat semula ketika dia mengawali titik pelayarannya. Sehingga dari sini Columbus ini, loh, berarti bumi ini bundar ya. Nah, Galileo Galilei juga seperti itu. Jadi para tokoh-tokoh ilmuwan itu membuktikan dengan teorinya dan faktanya bahwa bumi itu bundar ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita harus mempertahankannya bahwa bumi ini bundar. Nah, di bidang ideologi juga sama, saudara-saudara. Ketika saudara sudah menyatakan diri bahwa yang benar itu adalah agama saya, oh, ideologi saya, agama saya ini benar, ya. Karena itu harus benar-benar ya itu dipertahankan setia pada kebenaran itu. Nah, saudara-saudara nanti kalau saudara menjadi pejabat, kalau saudara menjadi politikus, nanti di situ saudara akan dibenturkan kepada kebenaran yang sesungguhnya dengan rekayasa. Nah, nanti di situ saudara-saudara kalau sudah berfilsafat, sudah mendapatkan pelajaran filsafat ini, maka saudara akan menjadi ingat ya bahwa kita harus setia kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan fakta. Contohnya apa? Misalnya bahwa Monas itu berada di Jakarta. Ini kan benar ya, saudara-saudara. Maka ketika kita mengatakan Monas berada di Surabaya, kita disalahkan oleh orang. Ya. Jadi kebenaran itu ada kebenaran ya koheren, ada kebenaran konsisten, ada kebenaran pragmatis. Ya, paling tidak ada tiga teori kebenaran itu. Ya, koheren itu apa yang kita katakan sekarang ini harus sesuai dengan apa yang dahulu dikatakan oleh orang-orang yang menemukan tentang kebenaran itu. Contoh, 2 kali 2 adalah 4. Itu adalah benar. Ya. Kalau dalam mengatakan 2 kali 2 15, maka sudah disalahkan. Inilah yang disebut dengan kebenaran koherensi. Ya. Koherensi. Ya. Jadi kebenaran yang berlandaskan pada sebuah teori yang sebelumnya dianggap benar. Ya. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, ketika saudara menjadi filosof tadi harus loyal terhadap kebenaran. Ya, setiap kebenaran ini saudara-saudara nanti akan bersikap, akan menjadi seorang yang benar-benar eh, disegani oleh lawan-lawan saudara, oleh teman-teman saudara. Ya, meskipun saudara diancam, meskipun saudara disingkirkan dari komunitas di mana saudara berada dalam kebenaran, saudara akan tetap ya dihargai. Ya. Contoh ketika dulu di zaman Jepang itu ada orang ya Profesor Hamka. Hamka ini adalah singkatan ya Haji Karim Amrullah ya Hamka ya. Jadi singkatan beliau ini ketua MUI sebelum apa namanya orde reformasi. Jadi di beliau ini masih di orde baru dulu. Nah,
di zaman Jepang, Pak Hamka ini sudah memiliki satu keyakinan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebenaran. Nah, kemudian oleh Jepang, ya, semua warga Indonesia itu akan dibunuh kalau ya tidak menyembah matahari. Nah, nah, karena Hamka ini seorang ulama kiai besar dan cinta pada kebenaran, pada saat itu dia menolak untuk ya menyembah kepada matahari. Nah, ini bagaimana seorang ilmuwan, seorang filosof ini mempertahankan kebenaran ya, karena dia tahu bahwa yang benar itu adalah dirinya itu tadi, ya maka dia mempertahankan ya sekuatnya. Tapi kebenaran itu dicari dulu setelah mengalami berbagai rintangan. Ya, setelah tercapai kebenaran, maka kemudian itu dipertahankan. Ya. Oke, contoh yang kedua, misalnya Sokrates ya. Sokrates ini sebagai filosof yang dituduh dia itu mampu untuk mempengaruhi para pemuda Yunani pada waktu itu. Jadi Sokrates ini dia mampu mempengaruhi para pemuda untuk melakukan revolusi ya. Karena pidato-pidatonya, buku-bukunya, cara mengajarnya ya, Sokrates ini bisa membuat para pemuda ini bergejolak, kemudian para pemuda ini melakukan perlawanan terhadap penguasa. Ya, karena menurut kacamata penguasa Sokrates ini membahayakan, kemudian ditangkap, ya, kemudian tidak boleh mengajar Pak Sokrates ini, dan meskipun Pak Sokrates itu dihukum, kemudian disuruh berhenti dari aktivitasnya mengajar, namun beliaunya tetap mempertahankan bahwa harus kebenaran itu harus disampaikan dan para pemuda ini harus diberi wawasan yang luas sehingga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, akibat dari sikap yang seperti ini, Sokrates kemudian dihukum oleh penguasa, disuruh meminum racun hingga meninggal dunia. Dan eh, beliau, Pak Sokrates ini memiliki seorang murid yang pintar namanya Plato. Plato memiliki seorang murid yang pintar namanya Aristoteles. Saudara-saudara, jadi kesetiaan pada kebenaran itu akan melahirkan sebuah sikap jujur, berani, dan bukan pengecut. Dan ini nanti saudara-saudara kalau jadi lawyer, saudara-saudara harus berani bersikap dan saudara harus membela yang benar dan saudara jangan menjadi pengecut ya. Oke. Kemudian yang ketiga, prinsip berfilsafat itu adalah memahami sungguh-sungguh persoalan filsafat. Ya, jadi eh, benar-benar atau sungguh-sungguh ya persoalan filsafat itu saudara pelajari. Ya, apa saja persoalan filsafat itu? Persoalan filsafat itu berbagai hal. Ya, antara lain di bidang ontologi, di bidang epistemologi, di bidang aksiologi, ya, semua itu harus kita pahami dengan sungguh-sungguh persoalannya itu, kemudian kita berusaha untuk memikirkan jawabannya. Kalau di bidang hukum tentu saja kita di bidang ontologi ya, kita akan bicara tentang apa makna dari hukum yang sesungguhnya, apakah keadilan, apakah kepastian, atau kemanfaatan. Misalnya seperti itu. Sehingga dari persoalan-persoalan filsafat di bidang hukum muncullah aliran utilitarianisme ya, yang mengatakan bahwa hukum itu harus adil. Ya, misalnya seperti itu. Ya, oke. Kemudian kita akan lanjut persoalan filsafat. Nah, di antaranya tadi ya yang saya katakan ontologi. Ontologi itu adalah yang ada dan yang mungkin ada, ya. Kemudian baik buruk, benar salah, ya.
Semuanya itu dipikirkan dengan sungguh-sungguh untuk mendapat jawaban yang benar. Jadi berfilsafat itu yang penting harus memahami persoalan filsafat. Persoalan filsafat itu sudah saya katakan adalah yang ada. Yang ada itu di dalam filsafat namanya adalah ontologi. Ya, dipelajari di dalam ontologi. Apa ilmu yang mempelajari tentang ada dan yang mungkin ada. Ya. Kemudian baik buruk itu di dalam filsafat etika. Ya. Benar salah itu ada di dalam ya logika. Nah, semuanya ini dipikirkan ya. Nah, kemudian ada lagi nanti ya tentang adil tidak adil itu di dalam aksiologi. Jadi itu ya persoalan filsafat. Nah, eh, di bukunya Pak Yuyun Surya Sumantri kita akan temukan persoalan-persoalan yang perlu dijawab secara filosofis. Ya, misalnya seperti apakah manusia itu? Nah, ini ya, apakah benar itu? Eh, Apakah baik itu? Hendak kemana manusia hidup ini? Semua persoalan itu dipikirkan jawabannya. Dan itu betul-betul mendalam ya. Nah, karena itu menurut Pak Yuyun Surya Sumantri, manusia harus memikirkan secara serius, melalui latihan yang serius. Nah, kemudian akan ditemukan ya, pengertian yang sesungguhnya tentang realitas sesuatu barang. Yang disebut realitas sesuatu barang di sini adalah intisari, hakikat, atau urgensi. Nah, saudara, nanti kalau saudara membuat skripsi, misalnya urgensi pengaturan ya perlindungan terhadap data pribadi, misalnya seperti itu, maka saudara sebenarnya adalah memikirkan secara serius tentang perlindungan data pribadi itu. Misalnya saudara menulis skripsi tentang perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi dalam hukum positif di Indonesia. Nah, saudara memikirkan ini, ya, data pribadi itu apa? Ya, benarkah data pribadi itu penting? Kenapa data pribadi harus dilindungi? Nah, semua jawaban itu saudara pikirkan secara mendalam, maka itu akan jadi sebuah artikel ilmiah sehingga saudara mengerti sesungguhnya atau realitas atau hakikat dari pentingnya ya perlindungan data pribadi. Nah, itu ya. Jadi berfilsafat itu bisa digunakan untuk ya berbagai hal termasuk ketika kita membuat satu karya ilmiah. Tuh, saudara-saudara. Nah, kemudian yang keempat, ya, saudara harus latihan. Jadi ketika saudara berfilsafat, itu prinsip yang keempat, saudara harus latihan, latihan intelektual. Ya, ketika saudara nanti menjadi seorang pendidik, misalnya dosen, ya, itu saudara harus sekolah, ya, mulai dari S1, sarjana, S2, magister, S3, filosofi of doctor. Itu semua adalah latihan intelektual. Dan itu harus sabar ya dalam tahapannya itu. Nah, sudah sekarang semester 2. Semester 2 sudah alhamdulillah berarti sudah 1 tahun lebih. Ya, karena ini sudah 3 kali berarti 1 tahun lebih 3 minggu. Saudara latihan intelektual. Ya, supaya nanti saudara bisa menjadi orang yang memiliki intelektual tinggi. Ya, menjadi seorang sarjana hukum yang mengerti tentang apa yang disebut dengan hukum. Nah, jadi perlu latihan intelektual. Nah, di dalam sekolah inilah kita latihan. Nah, di situ ada forum-forum diskusi, membaca, kemudian kita mempresentasikan dan membuat tugas-tugas ya supaya kita menjadi intelektual. Oke, ya. Kemudian latihan itu saudara-saudara harus serius ya, harus serius dilakukan secara rutin terus-menerus ya. Kita harus tiap hari berlatih baik itu secara lisan, tulisan ya dalam memecahkan problema kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Nah,
Nah, bagaimana dengan persoalan yang lebih berat seperti bagaimana kita harus merumuskan tentang keadilan? Hmm. Apakah kita sudah cukup dengan keadilan seperti yang dirumuskan oleh para pendahulu, oleh para pemikir, oleh para profesor? Lalu apa sesungguhnya keadilan itu? Nah, kalau kita terapkan misalnya, sudah adilkah perkuliahan yang ada di Universitas Islam Kadiri ini? Kemudian saudara berpikir, ya, oh ternyata sudah adil karena sudah dilakukan sesuai dengan jadwal. Ya, nah kalau sesuai dengan jadwal artinya itu apa? Artinya kita sudah mendapatkan haknya dan ketika kita sudah mendapat haknya, berarti kita sudah apa namanya tidak lagi bisa menuntut hak kita. Ya, kemudian yang kelima, prinsipnya kita harus terbuka. Yang ketika kita menjadi seorang intelektual tadi, kita dikritik apapun, kita diberi masukan apapun, yang kita harus terbuka, membuka diri bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Ya, nah, oke. Kemudian dalam orang belajar filsafat itu ya jangan sampai dihinggapi pandangan yang sempit ya atau memihak ya kalau kita sudah belajar filsafat kita harus betul-betul yakin ya bahwa kita harus luas pandangannya ya. Nah, jadi ketika kita masuk ke organisasi tertentu, misalnya kita ada di Muhammadiyah, di NU, LDI, Persis, maka kita harus tetap terbuka karena kita sudah belajar filsafat dan menyeluruh semua aspek ya. Kita tidak berpikiran sempit lagi, kita harus luas. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saudara-saudara, absennya adalah melalui LMS ya. Kemudian hari ini perkuliahan kita juga akan masuk ke LMS ya. Kemudian tugasnya ini saudara-saudara ya, nanti akan saya share juga di LMS ya. Ini dikerjakan ya sampai ketemu minggu depan dalam waktu dan apa namanya kesempatan yang akan datang. Saya kira itu saudara-saudara perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.